mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. NPM 712 305 913 81. Hari ini 4 Maret 2024, saya akan melakukan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia menggunakan model pembelajaran problem based learning di kelas 10 keperawatan 3 di SMK Negeri 6 Langsa, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Mohon masukan dan sarannya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita mulai dengan berdoa dulu agar pelajaran ini lebih berkah. Berdoa, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang saya absen dulu agar saya tahu siapa yang belum datang dan siapa yang sudah datang. Akila, Hadir. Sally, Hadir. Uzla, Hadir. Wilda, Hadir. Suci, Hadir, Bu. Keisha, Hadir, Bu. Anjani, Hadir, Bu. Naisila, Hadir, Bu. Anita, Hadir, Bu. Mila, Hadir, Bu. Raisya, Hadir, Bu. Olivia, Hadir, Bu. Mira, Hadir, Bu. Saskia, Hadir. Diva, Hadir. Zahra, Hadir, Bu. Kaila, Saya, Bu. Rafinda, Hadir, Bu. Aira, Hadir. Syirpa. Hadir, Bu. Datang semua ya hari ini, alhamdulillah ya. Hadir, Bu. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi di Indonesia ini kita ini negara Pancasila, di mana sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Beberapa salah satu ya, salah dua agamanya adalah Hindu dan Buddha. Jadi kebudayaan Hindu dan Buddha adalah kebudayaan yang tertua yang masuk ke Indonesia. Jadi kebudayaan Hindu-Buddha adalah kebudayaan yang menggantikan masa praaksara. Ini titik di mana manusia Indonesia sudah meninggalkan masa praaksara menjadi masa aksara. Ini pasca praaksara itu masuklah masa klasik, di mana dimulai dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi Hindu dan Buddha adalah sebuah agama yang ada di Indonesia. Kebudayaan Hindu-Buddha itu berlangsung ratusan tahun yang lalu. Masyarakat Indonesia mulai menggantikan kebudayaannya menjadi lebih terstruktur ketika kebudayaan Hindu-Buddha mulai berkembang. Jadi Hindu-Buddha masuk ke Indonesia menggantikan kebudayaan praaksara yang sudah lebih dulu ada dan berkembang di Indonesia. Jadi masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia memiliki banyak teori. Ada juga beberapa sumber yang mengatakan bagaimana proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, sehingga kita bisa mempelajari seperti apa sih kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Walaupun mereka memiliki kepercayaan tentang meyakini banyak dewa, tapi secara keagamaannya, secara teorinya mereka adalah kedua agama yang berbeda. Agama Hindu-Buddha mulai berkembang di Indonesia pada awal Masehi lewat jalur perdagangan. Masa itu hubungan dagang Nusantara sudah mulai terjalin antara Timur Tengah, Tiongkok, dan India. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia memberi pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat Nusantara, baik itu dari segi ekonomi, kebudayaan, dan juga kepercayaan. Sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat Nusantara pada masa itu hanya memiliki keyakinan animisme, dinamisme, dan totemisme. Masyarakat Nusantara yang awalnya hanya memiliki kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme mulai mengganti keyakinan mereka dengan keyakinan berketuhanan, di mana mereka mulai mempercayai dewa-dewa yang dibawa oleh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Sebelum kita masuk ke pelajaran pokoknya di mana kebudayaan Hindu-Buddha berkembang di Indonesia, kalian harus tahu dulu sebenarnya Hindu itu apa, Buddha itu apa. Dalam sejarah, Hindu itu adalah sebuah agama yang berkembang di Asia Selatan, yaitu India. Jadi pertama sekali kebudayaan Hindu itu berkembang di tanah India, di mana yang menciptakan agama Hindu sendiri adalah bangsa Arya. Bangsa Arya adalah bangsa pendatang yang saat
masuk ke India, di mana mereka akhirnya membentuk kebudayaan disebut kebudayaan Hindu. Kebudayaan ini memiliki kitab suci. Kitab suci namanya kitab Veda. Satu hal yang tersebut di dalam kitab Veda adalah sistem kastanya. Di Hindu itu ada pembagian sistem kastanya. Kasta pertama namanya kasta Brahmana, di mana dikatakan bahwa yang berdiri di kasta Brahmana itu adalah orang-orang yang pendetanya, raja-rajanya, itu adalah kasta Brahmana. Yang keduanya adalah kasta Satrianya, di mana yang ada di dalam kasta Satria itu adalah perdana menteri, prajurit. Kalau di kasta ketiganya adalah kasta Waisya. Kasta Waisya itu para pedagang dan saudagar. Yang terakhir baru Sudra. Kasta paling rendah di Hindu itu orang-orang buruh tani kecil. Ya, Hindu dan Buddha itu sama? Jawabannya adalah tidak. Karena Buddha sendiri adalah kebudayaan atau keagamaan yang dimunculkan oleh seorang tokoh bernama Siddhartha Gautama. Jadi jangan serempak salah ya, walaupun kenyataannya Hindu dan Buddha itu memiliki keyakinan yang sama, mereka memiliki banyak dewa, tapi faktanya di lapangan Hindu dan Buddha itu berbeda. Kita sebut tadi agama Hindu memiliki kitab Veda, maka agama Buddha memiliki kitab suci namanya Tripitaka. Kalau orang Hindu itu beribadahnya di pura, orang Buddha itu beribadahnya di wihara. Jadi itu berbeda. Walaupun pada masanya waktu masa klasik disebutkan masuknya Hindu Buddha ke Indonesia, kenapa? Hampir bersamaan masuknya, makanya dikatakan masuknya Hindu Buddha ke sumber dari masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Ada 4 sumber, sebenarnya 7 sumber, tapi saya gabungkan sumber terakhir menjadi 1 sumber. Pertama sumber India, kedua sumber dari Yunani, ketiga sumber dari Cina, yang keempat sumber prasasti, kitab dan bangunan. Kita bahas yang pertama adalah sumber dari India. Bukti adanya hubungan dagang tersebut dapat diketahui dari kitab Jataka dan kitab Ramayana, tapi ini tidak menyebutkan kapan India mengenal Indonesia. Nah, dalam kitab ini kan dijelaskan bahwa ada kebudayaan Hindu Buddha masuk. Ada kebudayaan baru yang masuk ke Indonesia menggantikan kebudayaan masa praksara, tapi tidak ditetapkan kapan tepatnya kebudayaan itu masuk ke sumber dari Cina. Diperkirakan telah berkembang pada abad ke-5. Bukti yang diperkuat hubungan itu diantaranya adalah perjalanan seorang pendeta Buddha Pahin pada sekitar tahun 403 Masehi. Pahin melakukan perjalanan dari India ke Yeotia atau Tarumanegara pada masa itu dan kembali ke Cina melalui jalur laut. Selanjutnya Kaisar Cina Wendy mengirim utusan ke Sengkong atau Pulau Cina. Di tahun 413 Masehi sudah ada hubungan antara Indonesia dan Cina untuk hubungan kebudayaan yang masuk ke sumber dari Yunani. Jadi hubungan dagang antara Indonesia dan India dan Cina dapat diketahui dari Claudius Ptolemaeus, seorang ahli ilmu bumi Yunani, dalam kitabnya yang berjudul Geography yang ditulis pada abad kedua. Jadi sumber dari Yunani mengatakan bahwa sudah ada juga jalur perdagangan antara Indonesia, Cina dan India. Kita lanjut dari sumber yang terakhir, sumber prasasti, kitab dan bangunan. Prasasti ditemukan untuk menjadi sumber bahwa memang ada kebudayaan baru masuk ke Indonesia, yaitu kebudayaan Hindu Buddha. Jadi sumber sejarah bagaimana masuknya atau berkembangnya kebudayaan Hindu Buddha. Lebih jelasnya kita lihat video yang akan saya putarkan tentang kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Yo guys, jumpa lagi di Historik Indonesia. Pada episode kali ini kita bakalan membahas mengenai proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Bagaimanakah agama Hindu dan Buddha bisa masuk dan menyebar di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kurang lebih ada 4 teori yang dapat menjelaskannya guys. Teori-teori tersebut adalah teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Sebenarnya ada satu teori lagi, yaitu teori Sudra yang dikemukakan oleh Van Weber. Namun teori ini terbilang lemah dan tidak sekuat 4 teori lainnya. Oke guys, langsung saja. Teori pertama, teori Waisya. Teori yang dikemukakan oleh N.J. Crom ini menyebutkan bahwa golongan Waisya atau pedaganglah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia.
hubungan dagang antara India dan Indonesia sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi. Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tiongkok menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada masa itu, jalur perdagangan hanya ditempuh melalui jalur laut, dan mereka menggunakan kapal layar untuk menuju destinasi perdagangan. Hal ini menyebabkan mereka bergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama dan menunggu musim yang baik. Sembari menunggu angin laut yang membantu pelayaran menuju kampung halamannya di India, para pedagang India pun singgah beberapa bulan di Indonesia. Interaksi yang cukup lama antara pedagang India dan penduduk pribumi secara tidak langsung turut mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat kita yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu maupun Buddha ke masyarakat pribumi. Para pedagang tersebut juga banyak yang melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Dan melalui perkawinan tersebut, mereka memperkenalkan kebudayaan India yang kental dengan agama Hindu. Meskipun teori ini cukup kuat, namun juga ada beberapa sanggahannya guys. Yang pertama adalah golongan Waisya ini tidak dapat menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, di mana bahasa dan huruf tersebut digunakan pada kitab Weda. Kitab Weda hanya mampu dibaca oleh golongan Brahmana. Sanggahan kedua mengenai pusat-pusat kebudayaan berupa kerajaan Hindu, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Jika disebarkan oleh para pedagang, maka seharusnya pusat kebudayaan Hindu dan Buddha ada di pesisir. Namun, fakta menunjukkan kerajaan Hindu letaknya di pedalaman Pulau Jawa. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. van Leur. Menurut sejarawan Belanda ini, masuknya agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh golongan Brahmana atau pemuka agama. Menurut van Leur, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi atau meresmikan diri mereka sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, sistem kemasyarakatan bangsa kita masih memegang sistem adat di mana kepala suku adalah pemimpin masyarakat guys. Jika ditelusuri dari kerajaan Hindu pertama di Nusantara yaitu Kerajaan Kutai, maka agama Hindu disebarkan sekitar abad 4 Masehi. Dasar teori ini yaitu pengamatan terhadap peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia, khususnya prasasti yang tertulis, di mana huruf Pallawa terukir dalam prasasti dan berbahasa Sanskerta. Brahmana adalah satu-satunya golongan yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Teori ini juga memiliki sanggahan guys. Meskipun hanya Brahmana saja yang bisa membaca kitab Weda, namun terdapat pantangan di mana para Brahmana pantang untuk menyeberangi lautan. Untuk mencapai Indonesia pastinya harus menyeberangi lautan ya guys. Teori Kesatria. Teori ini didukung oleh Frederick David Kahn Bose, Ramesh Chandra Majumdar, dan J.L. Mons. Menurut teori ini, golongan kesatria atau bangsawanlah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori ini mengacu pada konflik antar kerajaan di India pada masa lampau. Peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah. Raja dan prajurit yang kalah biasanya terusir dari wilayah kerajaannya, dan kemudian mereka menjauh dari wilayah sengketa. Golongan kesatria tersebut diduga mendirikan koloni baru di Asia Tenggara hingga ke Indonesia. Kelemahan teori ini yaitu selama ini belum ada ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke kepulauan Indonesia. Teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh Bosch dan George Quedes ini menyebutkan bahwa orang Indonesia lah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mengapa demikian? Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Hal ini tertuang dalam prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya telah meminta kepada Raja di India untuk membangun wihara sebagai tempat menimba ilmu pelajar-pelajar dari Sriwijaya. Setelah belajar di India, orang-orang Indonesia tersebut pulang ke tanah air dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat.
Demikianlah pembahasan mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di episode berikutnya. Akhir kata, salam jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sudah itu tadi kita sudah melihat bagaimana penjelasan dari video tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi ada banyak teori ya. Tadi teori Brahmana, teori Waisak, teori Sudra, dan juga teori Arus Badi. Jadi ada banyak teori yang dikembangkan oleh sejarawan tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Berdasarkan teori ini dan berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, kalian kan sudah dibagi kelompok minggu lalu, sehingga kalian akan melakukan diskusi kembali untuk minggu ini tentang bagaimana kebudayaan yang berkembang di Indonesia. Tentukan satu topik yang akan kalian diskusikan di kelompok kecil kalian. Setelah kalian tentukan satu topik dari kelompok kecil kalian, kalian diskusikan di kelompok kecil kalian apa-apa saja sih yang menjadi jawaban dari diskusi kalian atau masalah kalian, teori kalian, topik yang kalian pilih. Setelah kalian selesaikan diskusinya di kelompok masing-masing, satu persatu dari kalian akan melakukan presentasi berdasarkan kelompok kalian di depan. Jadi ketika kalian sudah menyelesaikan diskusi kalian, maka kalian akan mempresentasikannya. Jadi untuk mempersingkat waktu agar kita membuang waktu kita mulai berdiskusi sekarang juga berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan mulai diskusinya masing-masing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Zahra Tunisa dan ini rekan-rekan saya. Kayla Sabrina. Saya Firman Cokci. Saya Firda Agustina. Saya Siva Sakti. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Peran Raja dalam Penyebaran Agama Hindu-Buddha. Peran raja-raja dalam memfasilitasi masuknya dan penyebarannya kebudayaan Hindu dan Buddha di Nusantara sangatlah signifikan. Ini terutama terjadi pada periode awal sejarah Nusantara, kira-kira antara abad ke-4 hingga ke-9 Masehi. Beberapa ahli menyatakan pandangan mereka tentang peran raja-raja dalam proses ini. Denzi Lombard, seorang sejarawan Prancis, menggarisbawahi peran penting para raja sebagai penentu utama dalam penerimaan dan penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Lombard menentukan bahwa raja-raja tidak hanya menjadi pelindung agama tersebut, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam perkenalkan sistem kepercayaan baru kepada masyarakat. Elson, sejarawan Australia, menyoroti bagaimana raja-raja maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit menggunakan kekuatan politik dan ekonomi mereka untuk memfasilitasi pertukaran budaya dengan dunia luar, terutama India yang pada saat itu menjadi pusat kebudayaan Hindu dan Buddha. Slamet Mulyana, sejarawan Indonesia, dalam karyanya menyebutkan bahwa raja-raja di Nusantara pada masa itu secara aktif mendukung pembangunan kuil-kuil Hindu dan Buddha serta mendorong praktik-praktik keagamaan yang sesuai dengan ajaran kedua agama tersebut. Menurut Leonard Y. Andaya, sejarawan Amerika Serikat, peran raja-raja dalam memfasilitasi penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara juga terkait erat dengan upaya konsolidasi kekuasaan politik. Dengan mengadopsi agama-agama tersebut, raja-raja dapat memperkuat legitimasi mereka di antara rakyat dan bangsawan yang sudah terbiasa dengan kepercayaan Hindu dan Buddha. Dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja strategi yang digunakan oleh raja-raja maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit dalam memfasilitasi pertukaran budaya dengan India? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya, mengapa peran raja-raja dianggap sangat penting dalam memfasilitasi masuknya dan tersebarnya kebudayaan Hindu dan Buddha di Nusantara? Ada lagi? Dari perwakilan kelompok 1 yang bertanya, bagaimana raja-raja Nusantara menggunakan hubungan mereka dengan India untuk memfasilitasi penyebaran agama Hindu dan Buddha? Baik, saya akan menjawab dari kelompok 2. Raja-raja maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit menggunakan kekuatan politik dan ekonomi mereka untuk memfasilitasi pertukaran budaya dengan India. Mereka memperdagangkan barang-barang seperti rempah-rempah, emas, dan barang mewah lainnya dengan India, sambil juga mengadopsi agama, sistem tulisan, dan praktik-praktik keagamaan dari India. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Raja-raja Nusantara menjalin hubungan politik, ekonomi, dan budaya dengan India, yang pada saat itu menjadi pusat kebudayaan Hindu dan Buddha. Mereka menggunakan hubungan ini mengimpor agama, budaya, dan praktik-praktik keagamaan Hindu dan Buddha ke Nusantara. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Raja-raja memiliki kekuasaan politik dan ekonomi yang memungkinkan mereka untuk menjadi pelindung agama-agama Hindu dan Buddha
serta mempromosikan kepercayaan baru kepada masyarakat. Mereka juga memanfaatkan kekuasaan mereka untuk membangun kuil-kuil dan mendukung praktik keagamaan Hindu dan Buddha. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Udia Rahma dan rekan saya. Saya Suci Rahmadani. Saya Dita Suyanita. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang sudah kami diskusikan yang berjudul peran laut dalam penyebaran kebudayaan Hindu dan Buddha. Penjelasan materi akan disampaikan oleh rekan saya. Jalur laut memainkan peran kunci dalam memfasilitasi masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia pada masa lampau. Para ahli sejarah dan arkeologi menyoroti betapa pentingnya jalur laut dalam membawa pengaruh kebudayaan dari India, Tiongkok, dan wilayah lainnya di Nusantara. Berikut ini adalah beberapa poin yang dapat menunjukkan peran jalur laut dalam proses tersebut. Rute perdagangan maritim. Para ahli sepakat bahwa perdagangan maritim telah menghubungkan berbagai wilayah di Asia Tenggara dengan India dan Tiongkok sejak berabad-abad yang lalu. Rute perdagangan ini membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi juga ide, agama, dan kebudayaan. Intercultural exchange. Menurut Profesor Leonard Rie, seorang sejarawan Asia Tenggara, jalur laut membuka pintu bagi pertukaran budaya antara pedagang, pelaut, dan penduduk setempat. Ini memungkinkan penyebaran agama Hindu dan Buddha serta ideologi, seni, dan teknologi terkait. Kehadiran pemukiman India dan Tiongkok. Melalui jalur laut, terjadi migrasi penduduk dari India dan Tiongkok ke wilayah-wilayah Nusantara. Mereka membawa bersama mereka tidak hanya barang dagangan, tetapi juga keyakinan agama dan praktik keagamaan mereka. Dan ajaran dan praktik keagamaan. Para pedagang dan misionaris Hindu dan Buddha menggunakan jalur laut untuk menyebarkan ajaran dan praktik keagamaan mereka ke wilayah-wilayah di Indonesia. Hal ini mempengaruhi cara keagamaan, ritus, dan sistem kepercayaan lokal. Dengan demikian, peran jalur laut dalam memfasilitasi masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia sangat signifikan, membawa konsekuensi yang mendalam dalam perkembangan budaya dan agama di wilayah Indonesia. Paparan materi dari kami, jadi kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Saya Reza Manda, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya, apakah masih terdapat bukti fisik yang mendukung peran jalur laut dan penyebaran kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia? Itu saja, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain? Mengapa penyebaran ajaran dan praktik keagamaan Hindu dan Buddha melalui jalur laut memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia? Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya dari kelompok 2 memiliki pertanyaan. Apa peran perdagangan maritim dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia? Baik, kami akan mulai menjawab pertanyaan dari setiap kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perdagangan maritim memfasilitasi migrasi penduduk dari India dan Tiongkok ke wilayah-wilayah di Indonesia, membawa bersama-sama keyakinan dan agama, praktik keagamaan mereka serta memungkinkan misionaris untuk menyebarkan ajaran keagamaan. Mungkin ini jawaban yang dapat kami berikan kepada pertanyaan setiap kelompok. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
juga kita sudah mendiskusikan tentang kebudayaan Hindu budaya yang berkembang di Indonesia. Saya instruksikan tadi bahwasanya setiap kelompok harus membuat kesimpulan dari diskusi yang sudah kami lakukan. Kelompok satu. Kesimpulan dari kelompok 1, peran jalur laut dalam memfasilitasi masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia sangatlah penting. Para ahli sejarah dan arkeologi menegaskan bahwa jalur perdagangan maritim telah menjadi sarana utama bagi pertukaran budaya antara India, Tiongkok, dan wilayah Nusantara melalui jalur ini. Terjadi penyebaran agama, ideologi, seni, dan teknologi yang membentuk pasca budaya Indonesia. Dengan demikian, jalur laut bukan hanya menjadi jalur perdagangan, tetapi juga koridor penting bagi penyebaran dan pertukaran kebudayaan di wilayah Nusantara. Baik sekali hasil kesimpulannya dari kelompok 1. Kita lanjutkan ke kesimpulan kelompok 2. Kesimpulan dari kelompok 2. Masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Nusantara pada masa lalu telah memiliki dampak yang mendalam terhadap struktur sosial masyarakat. Perubahan tersebut mencakup pengenalan sistem kasta, pembaruan struktur pemerintahan, pengaruh terhadap budaya dan adat istiadat, serta peningkatan pendidikan dan pengetahuan. Integrasi elemen-elemen Hindu dan Buddha dengan budaya lokal menciptakan pola-pola baru dalam kehidupan masyarakat yang bertahan hingga masa modern. Melalui kontribusi berbagai ahli sejarah, kita dapat memahami perubahan ini dan bagaimana mereka membentuk perkembangan sosial masyarakat Nusantara selama berabad-abad. Oke, baik sekali. Kelompok 2 juga memiliki kesimpulan yang baik. Kita lanjutkan ke kelompok. Kesimpulan dari kelompok 3, pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha sangatlah signifikan dalam seni, sastra, dan kehidupan sehari-hari di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arsitektur candi, karya sastra klasik, dan praktik upacara adat yang masih mempertahankan tradisi-tradisi dari kedua agama tersebut. Para ahli, baik dalam bidang arsitektur, sastra, maupun antropologi budaya, mengakui bahwa warisan budaya Hindu dan Buddha telah menjadi bagian integral dari identitas budaya Indonesia, memberikan warna dan kekayaan spiritual yang khas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih kelompok 3. Kita lanjutkan ke kesimpulan kelompok 4. Dari kelompok 4, peran raja-raja dalam memfasilitasi masuknya dan tersebarnya kebudayaan Hindu dan Buddha di Nusantara sangatlah signifikan. Para raja tidak hanya menjadi pelindung agama-agama tersebut, tetapi juga menggunakan kekuasaan politik dan ekonomi mereka untuk memperkuat pengaruh budaya Hindu dan Buddha di wilayah mereka melalui pembangunan kuil-kuil dan dukungan terhadap praktik-praktik keagamaan, serta dengan memanfaatkan pertukaran budaya dengan dunia luar, terutama India. Para raja berhasil memperkenalkan dan menyebarkan agama-agama Hindu dan Buddha di seluruh Nusantara. Peran mereka juga terkait erat dengan upaya konsolidasi kekuasaan politik, di mana adopsi agama-agama tersebut membantu memperkuat legitimasi mereka di mata rakyat dan bangsawan. Oke. Dari kelompok 4, peran raja-raja dalam memfasilitasi masuknya dan tersebarnya kebudayaan Hindu dan Buddha di Nusantara sangatlah signifikan. Para raja tidak hanya menjadi pelindung agama-agama tersebut, tetapi juga menggunakan kekuasaan politik dan ekonomi mereka untuk memperkuat pengaruh budaya Hindu dan Buddha di wilayah mereka melalui pembangunan kuil-kuil dan dukungan terhadap praktik-praktik keagamaan, serta dengan memanfaatkan pertukaran budaya dengan dunia luar, terutama India. Para raja berhasil memperkenalkan dan menyebarkan agama-agama Hindu dan Buddha di seluruh Nusantara. Peran mereka juga terkait erat dengan upaya konsolidasi kekuasaan politik, di mana adopsi agama-agama tersebut membantu memperkuat legitimasi mereka di mata rakyat dan bangsawan. Baiklah, kita sudah menyelesaikan semua proses pembelajaran hari ini dan juga sudah memulai kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Saya harap proses pembelajaran hari ini bisa menambah keilmuan kita ke depannya nanti, sehingga kita lebih banyak tahu tentang kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia dan kebudayaan Hindu Buddha apa saja yang masih dilanjutkan oleh masyarakat Nusantara sampai sekarang. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.